Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda pemirsa? Senang sekali saya Sima bisa kembali menjumpai Anda di program TV9 Nusantara. Ya tentu saja kali ini kita akan ngobrol tentang banyak hal. Salah satunya adalah tentang DBHCHT atau dana bagi hasil cukai hasil tembakau, terutama di Kabupaten Gresik, yang tujuannya adalah untuk menguatkan kesehatan, membangun kesejahteraan hingga memberantas rokok ilegal. Hari ini spesial banget, saya ditemani juga oleh Ayam Bekisar, kesayangannya Pak Bupati nih ya, karena memang sekarang saya sedang berada di pendopo rumah dinas Bupati Gresik begitu pemirsa. Dan mengenai hal ini sudah ada di samping saya, di sebelah kanannya Sima, ini Bapak Asep Munandar, Sarjana Ekonomi Magister Sains, selaku Kepala Kantor Bea Cukai Kabupaten Gresik. Bapak, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita ditemenin ayam ini Pak. Iya, jadi natural lah suasananya ya. Betul sekali, natural. Dan di sebelah Pak Asep sudah ada Ibu Dokter yang cantik, ada Ibu Dokter Muhibatul Husna, Magister Manajemen, Magister Kesehatan, selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Sima. Selamat siang. Selamat siang. Iya, pemirsa, tadi kan kita udah tahu begitu ya, kita akan bahas tentang apa, yaitu DBH CHT. Dan mengejutkannya dan menggembirakannya juga bahwa Jawa Timur ini jadi penyumbang terbesar loh DBH CHT. Dan tentu saja angka ini kembali lagi ke Jawa Timur itu juga dalam angka yang besar ya, dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat gitu. Dan yang diketahui oleh masyarakat ini ternyata bahwa DBH atau dana bagi hasil atau cukai begitu ya, ini hanya bermanfaat untuk penerimaan negara saja. Tapi masih banyak yang belum paham rasa-rasanya sebenarnya cukai ini diperuntukkan apa saja sih, dan kalau di Kabupaten Gresik ini implementasinya itu seperti apa, terutama di bidang kesehatan. Pak Asep Munandar, tadi kan kita dapat kabar yang begitu bagus sekali bahwa DBH, dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Jawa Timur itu menyumbang 150 triliun rupiah. Besar sekali itu angkanya. Iya. Kembali ke Jawa Timur juga dengan angka yang luar biasa gitu Pak. Ini sebenarnya apa sih Pak yang patut diketahui oleh masyarakat? Dana sebesar itu kembali lagi ke masyarakat Jawa Timur itu sebenarnya diperuntukkan untuk apa? Iya. Terima kasih Mbak Sima atas pertanyaannya, dan saya pikir ini forum yang bagus ya, kita mengedukasi masyarakat ya. Apa sih sebenarnya cukai, apa itu DBHCHT? Iya. Jadi kalau kita bicara dana bagi hasil cukai hasil tembakau, ini adalah salah satu dana yang dibagikan oleh pemerintah pusat kepada seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten. Dan untuk diketahui sumbernya adalah dari penerimaan cukai. Jadi kami selaku Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kan salah satu tugasnya mengumpulkan penerimaan negara. Jadi tahun 2025 kemarin kita berhasil mengumpulkan dari sektor cukai aja ya 221 triliun. Nah itu salah sumbangan Jawa Timur itu sekitar 150 triliun Mbak. Kemudian tahun ini kami ditargetkan harus mengumpulkan penerimaan negara dari sektor cukai 241 triliun. Nah ini satu angka yang besar, tetapi cukai ini ada karakter yang khusus ya. Jadi di samping sebagai fungsi budgeter juga sebagai fungsi reguleran, yaitu untuk mengatur. Karena kalau menurut Bu Dr. Husna kan pasti rokok itu kan ada eksternalitas negatifnya ya, ada dampak negatifnya. Makanya fungsi cukai tadi bukan hanya sekedar mengumpulkan penerimaan negara, tapi juga mengatur, bagaimana mengatur konsumsi masyarakat itu. Makanya ada yang namanya pungutan cukai, terutama untuk hasil tembakau, minuman mengandung etil alkohol, dan juga alkohol itu sendiri ada cukainya. Nah, secara khusus cukai ini secara di Undang-Undang Cukai sebagian akan dikembalikan lagi kepada seluruh pemerintah daerah tadi. Jadi dari penerimaan negara sebesar triliunan sekian itu nanti 3% akan dibagikan kepada seluruh pemerintah daerah. Nah ini yang
tetapi dalam pemanfaatannya sudah dibatasi aturan-aturan dalam rangka tadi, yaitu pertama untuk kesejahteraan masyarakat. Ini porsinya paling besar, 50%. Ya, kemudian untuk kesehatan ini juga porsinya cukup besar, 40%. Dan 10%-nya lagi adalah untuk penegakan hukum di bidang cukai. Nah, ini saya pikir dana-dana inilah yang nanti kita akan terangkan manfaatnya untuk masyarakat kita dan juga terutama masyarakat Kabupaten Gresik yang juga memperoleh DBH JHT. Untuk porsiannya sendiri berarti seluruh Indonesia itu sebenarnya sama ya Pak ya? 50, 40, dan juga 10 gitu. Iya. Untuk DBH-nya sama, tetapi besarannya ini yang berbeda setiap daerah. Dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat atau Kementerian Keuangan itu menetapkan suatu daerah berapa besarannya berdasarkan pertama setoran cukainya. Jadi kalau di situ banyak pabrik rokok, ya, kemudian di situ banyak perkebunan dan produktivitasnya tinggi, ya, itu akan mendapatkan dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Termasuk Gresik ini. Gresik ini walaupun tidak ada pabrik rokok masih mendapatkan DBH JHT karena ada produktivitas daun tembakau di Bawean, di mungkin Benjeng, ya, Balung Panggang. Ini salah satu penghasil tembakau nasional. Walaupun Gresik terkenal sebagai kota industri, ya, tetapi masih ada lahan-lahan pertanian yang produktif untuk daun tembakau. Jadi makanya alhamdulillah Gresik masih bisa mendapatkan DBH JHT. Porsiannya tergantung dengan produktivitas perkebunan tembakau atau adanya aktivitas industri Hasil tembakau. Iya, gitu, di suatu daerah. Gitu. Betul. Saya mau ke Dokter Husna nih. Dokter Husna ini banyak sekali 40%. Saya mau tahu pendapatnya Ibu ini seperti apa di 40%? Cukup nggak? Atau gimana penerimaannya? Terima kasih Mbak Sima. Jadi yang disampaikan Pak Asep tadi bahwa di Kabupaten Gresik, terutamanya di Dinas Kesehatan, ini kan juga merupakan ekosistem yang alhamdulillah dibantu dengan dana DBH-CHT, Pak Asep. Dari dana DBH yang dari tahun ke tahun ini sangat bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Gresik. Di antaranya adalah untuk pelayanan kesehatan, ya, tentunya seperti yang tadi disampaikan Pak Asep bahwa kesehatan porsinya 40. 40 ini yang memang harapannya adalah dengan cukai, ada efek dari cukai itu kemudian kembali ke masyarakat Kabupaten Gresik. Bagaimana masyarakat Kabupaten Gresik untuk bisa tetap sehat mandiri, kan ngeten nggih Pak Asep, bisa sehat mandiri dengan berbagai anggaran yang kemudian anggaran itu mensupport untuk pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Gresik gitu. Beliau menerima dengan sangat positif. Betul. Harapannya memang terus bisa mendapatkan anggaran DBH-CHT itu untuk layanan. Ya. Betul. Iya. Terus kalau untuk tahun ini Bu, saya mau tahu nih, apakah ada spesifikasi program khusus kesehatan dari Dinkes Gresik sendiri ini untuk pemanfaatan DBH-CHT sendiri? Nggih. Jadi pemanfaatan DBH-CHT itu kan ada untuk infrastruktur, terus kemudian jaminan layanan kesehatan yang harapannya dengan anggaran DBH-CHT itu kita manfaatkan agar masyarakat layan yang ada di puskesmas tingkat pertama, kemudian layanan yang ada di rumah sakit rujukan itu bisa standar mutunya bisa bagus dengan ada penambahan-penambahan, diantaranya ada alat kesehatan, kemudian obat-obatan dan juga habis pakai gitu. Nah, untuk tahun ini seperti yang disampaikan Mbak Siva tadi bahwa tahun ini anggaran DBH-CHT kita fokuskan untuk infrastruktur pembangunan puskesmas. Ada puskesmas yang memang membutuhkan pembangunan dan alhamdulillah dengan anggaran DBH-CHT yang kita terima, kita fokuskan di pembangunan puskesmas di wilayah Menganti, yaitu di Puskesmas Kepatihan. Oke, artinya setiap tahun itu bisa jadi berbeda-beda. Betul, berbeda-beda. Saya mau lanjut lagi sedikit nih ke Pak Asep. Kalau program kesehatan saat ini sebenarnya apa saja sih yang didukung oleh DBH-CHT sendiri? Ada kayaknya
saya melihat dari cukai, dari Ditjen Cukai ini, yang ini aja deh, Bu, yang ini aja deh, misalkan penambahan ambulan atau penambahan obat-obatan dan lain sebagainya. Ada nggak sih sebenarnya masukan-masukan seperti itu ke Dinkes atau seperti apa? Nah, terima kasih Mbak Sima. Jadi kalau namanya DBH, dana bagi hasil kan memang diserahkan sepenuhnya kepada OPD, pemerintah daerah. Nah, kami tentunya berharap bahwa kegiatan-kegiatan ataupun penggunaan DBH itu sesuai dengan program tadi, bagaimana masyarakat penyumbang rokok ini menyumbangkan kontribusinya, tetapi layanan-layanan kesehatan semakin baik, semakin itu ya. Kemudian kalau dari kami tentunya terkait dengan bidang penegakan hukum, kegiatan sosialisasi ya, seperti hari ini yang kita laksanakan adalah salah satu bentuk kegiatan sosialisasi edukasi juga memanfaatkan DBH-JAT. Ini tentunya kalau kegiatan edukasi, kegiatan sosialisasi, kegiatan operasi bersama, kegiatan pengumpulan informasi, kami setiap awal tahun mengadakan rapat, Mbak. Rapat pembahasan mengenai RKP ya. Apa sih program-program informasi yang akan kita berikan kepada masyarakat, bentuk sosialisasinya seperti apa. Nah, kita ikut memberikan rujukan, termasuk talkshow ini kami kalau bisa minta dikenalkan lah bahwa cukai itu manfaatnya banyak loh untuk masyarakat kita. Jadi jangan sampai orang taunya disuruh bayar pajak, bayar cukai, tapi apakah dana-dana ini kembali ke masyarakat. Nah, ini makanya kami terutama dengan teman-teman Satpol PP, dengan Dinas Infokom itu selalu berkolaborasi, kira-kira bentuk sosialisasi termasuk frekuensi sasarannya siapa yang harus disosialisasi itu kami selalu bicarakan. Dan kami termasuk juga kami sering dalam tanda kutip juga coba untuk dinas sosial tolong dong karyawan pabrik rokok itu juga diberi BLT. Kemudian jadi kami adalah bisa dibuka pintu kamasi untuk memastikan bahwa seluruh DBH itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat terutama Kabupaten Gresik ini. Baik. Kita tahan sejenak ngobrol-ngobrolnya di segmen pertama ini. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Tetap bersama kami. Acara ini dipersembahkan oleh Yo Bolo, wah suasana ngene iki paling penak emang. Mancing gawe hiburan. Ayo Wak, dang panganan iki lho. Wes tak kei umpan paling penak iki. Walah, mek dititili tok, friend. Mancing ku butuh kesabaran. Nek gak sabar tuku nang pasar. Santai ae, Bolo. Pakan yo wis ready. Pancing yo ready. Kurang apane? Rokok Rokok apa iku? Ilegal yo. Kok kau ono pita cukai ning ngene? rokok legal opo ilegal padha wae. Sing penting murah. Kena digawe tuku umpan. Nah, trek Bolo. Wede seru Bolo. Wah, iki sih jenenge mancing bea cukai. Mas, rokok sampean iki Mas, rokok ilegal loh Mas, tanpa dilekati kita cukai. Negara bisa rugi sampai miliaran rupiah. Belum lagi merusak persaingan usaha. Ciri-cirinya rokok ini tanpa dilekati pita cukai. Dilekati pita cukai, tapi pita cukai bekas maupun palsu. Biasanya harganya sangat murah. Dan atas rokok ini sampean bisa dikenai sanksi Mas. Sumpah Mas, aku masih bisa dikit tok. Gak melo-melo aku Mas, ketna aku ngomong be iwak. Boleh sampean mancing, tapi jangan mancing masalah. Gempur rokok ilegal. Arek gimana? Tuku rokok kan? Biasa lek, sing murah-murah ae. Nang polosan. Yo. Yo.
kandhani. Sik sekolah iku aja kakean pola. Sok-sokan rokokan. Rokok gak jelas pisan. Nggih ngapunten, Mbak. Adi salah, Mbak. Makanya kalau dibilangin orang tua itu yang nurut. Saya dari Bea Cukai, boleh nggak kamu serahkan rokok ilegal itu? Sudah, bubar-bubar. Didi, lato bato di. Cukai itu berfungsi sebagai pengendali sosial, di mana konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, serta pemakaiannya memberikan dampak negatif terhadap masyarakat. Kayak kamu di. Cukai pada rokok juga meningkatkan penerimaan negara yang nantinya digunakan kembali untuk masyarakat dengan dibangunnya fasilitas kesehatan, infrastruktur, pendidikan, pertanian, dan lainnya. Memberantas rokok ilegal bukan sekedar penegakan hukum, tapi langkah nyata melindungi masyarakat. Dengan memberantas rokok ilegal, kita turut menjaga penerimaan negara yang menjadi sumber pembiayaan pembangunan, sekaligus memastikan bahwa hasil pembangunan dapat dirasakan secara adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Gempur rokok ilegal. Acara ini dipersembahkan oleh Masih bersama kami pemirsa, masih bersama juga dengan Pak Asep dan juga Dr. Husna dari Bea Cukai Gresik dan Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik begitu. Kita ngomongin tadi soal DBH CHT, panjang sekali diceritakannya ya, sepanjang manfaatnya untuk masyarakat juga. Betul, alhamdulillah. Tadi di segmen pertama sempat disebutkan juga oleh Bapak dan juga Ibu bahwa manfaatnya ini terbagi menjadi 3 sektor gitu ya, untuk kesejahteraan masyarakat, kemudian kesehatan, lalu juga tentang penegakan hukum begitu ya. Ada cukainya, ada PPN hasil tembakau, ada pajak rokoknya, ada PPh-nya. Jadi kalau dihitung secara persentase, harga jual rokok itu 70% mengandung pungutan untuk negara. Jadi terima kasih kepada para perokok yang legal tapi tentunya ya. Nah itu tadi. Nah tapi dana itu akan kita kembalikan ke masyarakat. Jadi misalnya saya ya, 1 batang Mbak, yang SKM Bu, yang rokok filter niku, itu 1.300 sumbangannya untuk negara. Jadi kalau panjenengan bapak-bapak yang merokok katakanlah sehari 1 bungkus isi 20 batang, berarti berapa sumbangnya untuk negara? Ini akan menambah perokok-perokok kita ini Pak Asep nanti. Tapi Bu, makanya kita diatur ada SKM itu harus tarifnya tinggi ya, makanya sampai 1.300. Jadi tentunya hanya orang-orang yang punya kekuatan ekonomi yang boleh merokok mestinya ya. Jadi makanya kalau yang rokok ilegal itu kan nggak bayar cukai Bu, nggak bayar pajak. Jadi dia dijual murah, makanya itu menurut saya sangat-sangat merugikan kita semua, bukan hanya negara. Tapi kita, pemerintah, masyarakat itu ikut rugi karena nggak bayar apa-apa, makanya dia jual murah. Nah kemudian kembali lagi, cukai tadi sebagian akan dikembalikan kepada pemerintah daerah. Dan itu sudah ada earmarkingnya, sudah ada aturannya untuk kesejahteraan masyarakat, untuk kesehatan. Nah ini, kan pasti ada namanya eksternalitas negatif dari kegiatan merokok ya, atau mengkonsumsi. Maka pemerintah sadar untuk itu, makanya kalau kita bicara cukai itu menyangkut 4 hal Mbak. Pertama dari sisi penerimaan negara, dari pungutan cukai dan sebagainya tadi. Kemudian dari sisi kesehatan kita juga perhatikan, termasuk ada larangan merokok untuk ibu hamil segala macam. Kemudian ada gambar-gambar yang ini loh kalau kamu merokok akibatnya seperti ini, jantung segala macam. Itu dalam rangka aspek kesehatan.
kemudian tidak boleh dikonsumsi oleh anak-anak yang masih belum dewasa. Nah itu salah satu fungsi kenapa harus dimanfaatkan untuk sektor kesehatan. Artinya membantu pekerjaannya dokter Kusna juga ya, dengan adanya cukai. Iya, makanya Bu Kusna kan begitu dikasih DBHC-HT, berilah alat-alat kesehatan, pembangunan puskesmas, obat-obatan. Iya, obatan, dan itu dalam tanda kutip kita memungut dari masyarakat, kita kembalikan lagi ke masyarakat melalui pintu dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Dan apalagi kalau misalkan rokok-rokok yang ilegal itu harganya murah, begitu ya. Sebenarnya dengan adanya cukai itu kan membantu masyarakat untuk memfilter gitu ya Pak ya. Betul. Sehingga anak-anak itu nggak ikutan merokok. Karena ya harganya sekarang berapa sih Pak rokok ilegal? Kayaknya 10.000 mungkin atau belasan ribu. Kalau itu uang sakunya anak SM. Jadi Mbak, kalau kita bicara rokok ilegal, itu salah satu cirinya tanpa bandrol, polosan, nggak pakai pita cukai. Itu dipastikan rokok ilegal. Yang kedua, harganya sangat murah, Bu. Karena kalau rokok legal yang bayar cukai itu minimal 20.000 yang filter ya. Nah, kalau yang ilegal ini katanya sih Mbak sekitar 10.000, itu pasti rokok ilegal dan itu pasti nggak ada sumbangan, nggak ada kontribusinya untuk pemerintah, untuk negara. Jadi makanya ya jangan beli rokok ilegal, jangan berdagang rokok ilegal. Udah nggak ada kontribusinya untuk negara. Merugikan kesehatan. Betul. Dan itu nggak melalui uji laboratorium. Yang ilegal itu. Iya ilegal, karena kalau di yang rokok resmi, rokok legal itu setiap pengajuan merek baru dia harus mengajukan uji kadar tar nikotinnya. Jadi dalam tanda kutip walaupun seperti itu masih ada lah standarisasi untuk jaminan kesehatan ya untuk para perokok itu ya. Ada standarnya begitu. Iya. Batas-batasnya itu ada. Betul. Kalau yang ilegal itu tidak ada batas-batasannya, nggak jelas seperti apa informasinya sehingga bisa jadi sangat-sangat merugikan bukan hanya untuk penerimaan negara tapi kesehatan juga. Masyarakat. Terus udah gitu masyarakatnya juga. Saya mau ke Dokter Kusna nih, Dokter. Gimana caranya kemudian jenengan ini memberikan masyarakat pelayanan yang baik gitu. Gimana ini bisa kembali ke masyarakat? Sebenarnya siapa sih yang bisa menerima manfaat dari DBHC-HT ini? Jadi anggaran dana DBHC-HT ini kan menyeluruh ya dan komprehensif. Sasaran-sasarannya tentunya ada ibu hamil, untuk program-program kesehatan ibu, kesehatan anak, itu adalah suatu program-program prioritas yang dimana itu lebih kita prioritaskan, dan juga kelompok rentan. Jadi kan rokok ini kan juga efeknya kemana nggih Pak Asep nggih. Jadi sehingga fokus kegiatan kita juga di samping kegiatan-kegiatan infrastruktur juga kegiatan promotif preventif yang juga di situ ada kesehatan ibu dan anak, usia lanjut, karena di sekitar perokok itu kan juga ada usia lanjut nih, kemudian kelompok-kelompok rentan yang lain dan juga anak-anak. Itu fokus kegiatan kita, di mana fokus kegiatan kita itu termasuk diantaranya adalah dari bagi hasil cukai ini juga untuk pemulihan gizi anak balita gitu nggih. Terus kemudian juga untuk penurunan stunting Pak Asep. Jadi program prioritas pemerintah kita ini kan juga penurunan stunting. Dan alhamdulillah dengan dana DBHC-HT kemarin kita juga intervensi untuk pembelian susu PKMK itu juga dari anggaran ini adalah untuk penurunan stunting. Yang harapannya dengan anggaran ini kita betul-betul pemanfaatan ini bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, utamanya adalah masyarakat-masyarakat yang memang betul-betul membutuhkan, seperti anak balita membutuhkan gizi, kemudian ibu hamil dan juga kelompok rentan, begitu Mbak. Indikatornya apa tuh Bu kalau dana ini tuh kemudian bisa terserap dengan optimal? Ya tentunya yang pertama adalah kalau kita berbicara indikator, kita pelaksanaan anggaran DBHC-HT ini kan secara transparansi ya. Kalau kita untuk masalah gizi seperti gizi anak, dengan adanya penambahan intervensi gizi ini Mbak Sima, ini
di akhir pemberian gizi, pemberian ini akan ada peningkatan status gizi pada balita. Itu merupakan salah satu indikator yang bisa kita lihat. Kemudian kalau di infrastruktur dan juga di FKTP, di Puskesmas, di saat kita membangun suatu infrastruktur, kemudian kita membeli alat-alat, maka indikatornya adalah mutu layanan kesehatan yang ada di Kabupaten Gresik ini akan meningkat, gitu ya. Dan tentunya dengan peningkatan mutu layanan kesehatan ini, masyarakat bisa memanfaatkan itu, masyarakat bisa mendapatkan layanan kesehatan secara komprehensif dan menyeluruh, begitu. Betul, kan gitu ya. Jadi itu manfaatnya juga banyak untuk kesehatan ini, tetapi memang tetap harapannya adalah dengan anggaran DPHCHT ini kita bisa betul-betul masyarakat itu bisa menerima manfaatnya yang sangat besar gitu, Mbak Sima, Pak Asep. Intinya masyarakat itu tahu lah setiap tahun selalu ada peningkatan-peningkatan. Betul, nggih. Entah itu infrastruktur atau alat-alatan atau mungkin SDM-nya. Betul, nggih. Kita tahan lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Acara ini dipersembahkan oleh Yoi bolo, wah suasana ngene iki paling penak emang. Mancing gawe hiburan. Ayo Wak, dang panganan iki lho. Wes tak kei umpan paling penak iki. Walah, mek dititili tok, friend. Mancing ku butuh kesabaran. Nek gak sabar tuku nang pasar. Santai ae bolo. Pakan yo wis ready. Pancing yo ready. Kurang apane? Rokok Rokok apa iku? Legal yo. Kok kau no pita cukai ning ngene? Rokok legal apa ilegal? Padha wae. Sing penting murah. Kena digawe tuku pan. Nah, trek polo. Wede seru polo. Wah, iki sih jenenge mancing bea cukai. Mas, rokok sampean iki Mas, rokok ilegal loh Mas, tanpa didekati kita cukai. Negara bisa rugi sampai miliaran rupiah. Belum lagi merusak persaingan usaha. Ciri-cirinya rokok ini tanpa dilekati pita cukai. Dilekati pita cukai, tapi pita cukai bekas maupun palsu. Biasanya harganya sangat murah. Dan atas rokok ini, sampean bisa dikenai sanksi, Mas. Sumpah, Mas, aku masih bisa niki tok. Gak melo-melo aku, Mas. Ketna aku ngomong be iwak. Boleh sampean mancing, tapi jangan mancing masalah. Gempur rokok ilegal. Yoi bolo, wah suasana ngene iki paling penak emang. Mancing gawe hiburan. Ayo Wak, dang panganan iki lho. Wes tak kei umpan paling penak iki. Walah, mek dititili tok, friend. Mancing ku butuh kesabaran. Nek gak sabar tuku nang pasar. Santai ae bolo. Pakan yo wis ready. Pancing yo ready. Kurang apane? Rokok Rokok apa iku? Legal yo. Kok kau no pita cukai ning ngene? Rokok legal apa ilegal? Padha wae. Sing penting murah. Kena digawe tuku pan. Nah, trek polo. Wede seru polo. Wah, iki sih jenenge mancing bea cukai. Mas, rokok sampean iki Mas, rokok ilegal loh Mas, tanpa didekati pita cukai. Negara bisa rugi sampai miliaran rupiah.
Belum lagi merusak persaingan usaha. Ciri-cirinya rokok ini tanpa dilekati pita cukai. Dilekati pita cukai, tapi pita cukai bekas maupun palsu. Biasanya harganya sangat murah. Dan atas rokok ini, sampean bisa dikenai sanksi, Mas. Sumpah mas, aku masih bisa nih kita. Gak melo-melo aku mas, ket mau aku ngomong be iwak. Boleh sampean mancing, tapi jangan mancing masalah. Gempur rokok ilegal. Acara ini dipersembahkan oleh. Nah, pemirsa tadi ya sudah disebutkan bahwa banyak sekali manfaat-manfaat yang diterima oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik begitu, apalagi terkait dengan stunting, angka stunting menurun di Kabupaten Gresik itu juga salah satu indikatornya adalah karena adanya bantuan dari dana bagi hasil cukai ini gitu pemirsa. Tapi saya penasaran sebenarnya antara Dinas Kesehatan dan juga Bea Cukai ini ngobrol nggak sih kayak Pak saya mau butuh alat kesehatan ini Pak, kayak gitu nggak sih sistemnya Pak Asep? Ya kalau sebenarnya kalau ngobrol nih Pak Asep ya. Jadi gini Bu, sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya. Jadi di penganggaran ataupun di pengelolaan DBHJHT itu ada namanya sekretariat DBHJHT. Betul. Jadi kalau di pemerintah Kabupaten Gresik ini kan yang menggawangi adalah bidang perekonomian ya dan SDM, dan itu yang ya rapat. Artinya ada rapat-rapat koordinasi rutin di awal tahun kira-kira butuhnya berapa untuk kegiatan apa itu bisa, termasuk Mbak Sima misalkan ya dana penegakan hukum itu tidak terserap, itu bisa juga teman-teman kesehatan meminta atau teman-teman dinas pendidikan, dinas yang lain, dinas sosial itu bisa. Dengan catatan, lah kalau itu harus berkoordinasi kami. Pak, kira-kira karena dana penegakan hukum nggak kepake, bisa nggak kami manfaatkan untuk pembangunan puskesmas di mana gitu, atau pembangunan sekolah dasar yang roboh, itu sangat boleh. Jadi di ketentuan di PMK 22 ya dikatakan bahwa di samping sudah ada proporsi 50, 40, 10 tadi, jika pemerintah daerah punya program prioritas, itu juga bisa disampaikan. Tinggal kami nanti minta persetujuan ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Jadi intinya kita ngobrol Mbak Sima, ngobrol dalam bentuk suatu rapat koordinasi. Jadi di beberapa kali, kadang 1 bulan sekali, kadang 2 bulan sekali, itu ada rapat koordinasi terkait dengan DBHCHT ini, termasuk penggunaannya seperti apa, penyerapannya seperti apa, sampai di mana, itu selalu kita rapat koordinasikan. Ya ngobrol itu tadi dengan rapat koordinasi. Betul ya. Tidak ada asas curiga. Sama ini Mbak Sima, kami juga butuh informasi ya. Oh teman-teman Dinas Kesehatan sudah bangun apa ya, sudah beli alat apa aja, supaya kami dalam bersosialisasi, dalam saat edukasi dengan wes bisa jadi cerita. Oh dananya untuk ini, untuk itu loh, kami ada infonya. Betul, ada info. Makanya kita saling berkomunikasi koordinasi. Ternyata seperti itu bagaimana koordinasinya, baik lewat rapat ataupun lewat yang tadi kalau misalkan ada anggaran di pos tertentu yang tidak terserap, itu juga boleh dipakai. Oke, untuk Pak Asep sendiri Pak, kalau data ini kan sebenarnya menunjukkan bahwa jutaan batang rokok ilegal itu ternyata berhasil diamankan oleh Bea Cukai Gresik ini. Kalau melihat ini tantangan terbesarnya dari DBHCHT itu kan adalah rokok ilegal gitu ya Pak ya. Kemudian kalau boleh tahu ini sebenarnya strateginya kayak gimana sih Pak dari Bea Cukai Gresik sendiri ini biar rokok-rokok ilegal itu terbasmi dari Kabupaten Gresik dan penerimaannya juga semakin banyak begitu Pak. Dan nanti bisa bantu dokter. Betul. Jadi gini Mbak Sima, jadi alhamdulillah kita di 2 tahun terakhir ini ya sangat gencar melakukan berbagai operasi penindakan rokok ilegal, baik itu operasi mandiri ataupun juga operasi bersama-sama dengan teman-teman Satpol PP Kabupaten Gresik. Jadi kalau Mbak Sima ketahui tahun 2024 kami hanya sekitar 5 juta batang ya, 1 tahun. Tahun 2025
kami 27 juta batang yang rokok yang kami tindak. Jadi artinya 5 kali ya peningkatan penangkapan. Tahun ini sampai dengan bulan Juni itu sudah 18 juta batang rokok ilegal yang kami tindak. Dan sampai Juli laporan teman-teman 22 juta batang. Nah, ini yang kami juga dalam tanda kutip, apakah masyarakat belum terinformasi ya mengenai rokok ilegal ini, tapi kok masih banyak ya. Tapi ini memang satu tantangan kami, makanya salah satu strategi kami adalah dengan preventif dan represif juga. Jadi kalau preventif ya kami tentunya banyak melakukan kegiatan sosialisasi dengan teman-teman Dinas Infokom ya, termasuk kegiatan hari ini bentuk preventif kami untuk bisa memberikan edukasi masyarakat mengenai manfaat cukai. Jadi kalau kita bicara peredaran rokok ilegal, itu pertama pasti merugikan dari sisi penerimaan. Karena potensi kerugian rokok ilegal tinggi. Jadi kalau 22 juta batang, Pak, kali 1.300 berapa itu? Potensi kehilangan uang negara ya dari cukai ya. Kemudian dari sisi persaingan bisnis ini nggak fair ini. Teman-teman pengusaha yang rokok yang legal, yang patuh itu sudah bayar cukai sebagian banyak, kemudian disaingi dengan rokok ilegal yang nggak bayar pungutan, jualnya murah ya. Ini kan artinya kita nggak menciptakan suatu persaingan yang tidak sehat. Dan tadi juga dari sisi kesehatan kan ya kurang standar lah untuk rokok-rokok yang ilegal tadi. Makanya saya pikir strategi bersama kita dengan melibatkan berbagai sektor ya, dengan APH, dengan kejaksaan juga kami lakukan untuk pemberantasan rokok ilegal, dan juga bentuk-bentuk edukasi seperti ini. Dengan alhamdulillah ini tahun ini kita dengan Dinas Kesehatan, yang mungkin bulan depan dengan Dinas Sosial ya, atau dinas mana yang memanfaatkan DBHJAT ini. Nah, makanya pemirsa jangan beli rokok ilegal, belinya rokok yang legal-legal aja, karena nanti dana bagi hasilnya itu bisa dibelikan ini nih. Alat-alat Obat-obatan, iya, obat-obatan dan juga BMHP yang dari dana DBHJAT. Jadi, kalau untuk tahun ini tadi Ibu sampaikan lebih, tapi di samping infrastruktur, kita ini kan secara menyeluruh agar masyarakat juga bisa memanfaatkan dana ini, tidak hanya infrastruktur, tetapi memang porsi besarnya ada di infrastruktur, di pembangunan puskesmas. Tapi selain itu juga kita beli alat-alat, terus kemudian kita beli logistik untuk obat-obatan yang bisa dimanfaatkan di seluruh puskesmas, di 32 puskesmas, agar pelayanan yang ada di puskesmas ini bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat gitu. Aturnya gimana tuh Bu? Berarti Bu, kan banyak sekali puskesmas di betul, betul. Pembagian dananya. Ya, tentunya tergantung dari kebutuhan dari puskesmas masing-masing. Ada kebutuhan apa diri puskesmas, kan masing-masing puskesmas berbeda. Ada puskesmas yang kemudian di tengah-tengah industri. Di saat puskesmas itu berada di tengah-tengah industri, maka kebutuhannya adalah lebih fokus pada ambulan transport, karena di lingkungan industri bisa terjadi kecelakaan dan lain sebagainya lah, maka itu akan kita berikan adalah alat ambulan gitu ya. Jadi terus kemudian untuk puskesmas-puskesmas yang tidak ada di lingkungan industri, kebutuhannya ternyata kebutuhan kami ini ternyata obat-obatan lebih banyak gitu. Kami membutuhkan alat kesehatan untuk rawat inap dan lain sebagainya. Nah, ini puskesmas yang mengusulkan apa yang mereka butuhkan, kemudian nanti kita lakukan verifikasi. Setelah kita lakukan verifikasi di Dinas Kesehatan, kemudian memang ini betul-betul bisa dirasakan manfaatnya untuk masyarakat, maka itu yang akan nanti kita penuhi dari anggaran DBHJAT ini gitu. Betul, berbeda, betul. Fasilitas kesehatan. Iya, betul begitu. Yang menariknya adalah merokok dan kesehatan adalah suatu hal yang kontradiktif. Ya.
gimana kemudian caranya dari Dinkes Gresik ini sendiri untuk bisa mengkampanyekan agar masyarakat ini menjaga kesehatannya, agar menjauhi rokok, tapi juga ikut mengkampanyekan Ibu, sulit nih rasanya, ikut mengkampanyekan kepada masyarakat bahwa jangan beli rokok yang ilegal karena nanti DBH CHT-nya itu bisa membantu untuk beli alat kesehatan. Jadi kan sebenarnya untuk kebutuhan merokok ini kan masing-masing individu ya. Saya kira kan saya kira masyarakat sudah paham bagaimana manfaatnya, bagaimana kemudian kerugiannya merokok gitu ya. Itu saya kira sekarang masyarakat itu sudah paham semua tentang terkait hidup sehat, terkait dengan bahaya rokok dan lain sebagainya, itu masyarakat sudah paham semua. Tetapi kami yang ada di pemerintah Kabupaten Gresik memang sudah ada Perda KTR, kawasan tanpa rokok gitu ya. Itu hal-hal yang memang di saat mereka merokok itu di mana sih mereka harus merokok, itu yang kami atur. Tetapi seperti yang disampaikan Pak Asep tadi, karena kita juga membutuhkan anggaran untuk pemanfaatan ini, kami juga ikut bersama-sama dengan masyarakat tentunya nggih Pak Asep, agar yang sudah kadang merokok ini ya jangan merokok yang ilegal, karena tadi banyak disampaikan Pak Asep, ini sangat merugikan negara dan tentunya ini tidak bisa kembali ke negara dan tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat begitu. Kesehatan gitu ya Pak Asep ya. Sebenarnya ada juga nggak sih kebermanfaatan dari DBH CHT ini kepada mungkin tenaga kerja atau petani-petani yang ada di masing-masing wilayah gitu? Betul. Kalau kita bicara kemanfaatan untuk tenaga kerja itu bagian kesra, Bu, kesejahteraan masyarakat. Dan tadi kan saya sampaikan porsinya 50%, cukup banyak. Dan memang biasanya kalau di berbagai daerah itu bisa masuk ke dinas perindustrian, dinas perdagangan, dinas pertanian, dinas ketenaga kerjaan, itu banyak ya. Jadi salah satu contoh misalkan dinas tenaga kerja Gresik ini supaya masyarakatnya pinter ngelinting rokok itu bisa mengadakan pelatihan-pelatihan seperti itu. Atau misalkan pabrik-pabrik yang sudah punya tenaga kerja tapi kok ngelintingnya lambat, nggak cepet, nah itu memanfaatkan dinas perindustrian untuk dilatih itu para karyawan-karyawan nya untuk bisa ngelinting dengan baik ya. Termasuk ada satu pengalaman Ibu, asuransi untuk para buruh tani ya, itu juga ditanggung oleh DBHC tadi ya, dengan biasanya dinas sosial Bu ya. Jadi kan mereka kan istilahnya tenaga ada satu istilah ya, tenaga yang kan bukan ikut perusahaan, bukan ikut PT, jadi mereka bisa di-cover dengan asuransi kesehatan kerja yang ditanggung dengan menggunakan dana DBHC. Jadi sangat banyak Bu manfaatnya. Makanya kalau udah tahu manfaatnya sangat banyak, ya ngerokoknya yang pakai pita cukai biar ada sumbangannya itu. Menyambung ini tadi Mbak Sima, bahwa di anggaran Dinas Kesehatan juga di samping untuk logistik kesehatan, alat-alat kesehatan, obat-obatan, dana DBHCHT itu Pak Asep juga kita gunakan sebagai untuk membayar premi jaminan kesehatan masyarakat yang ada di Kabupaten Gresik. Tidak semuanya. Jadi kan Kabupaten Gresik ini kan sudah UHC, Universal Health Coverage gitu ya. Pemerintah daerah mengcover gitu ya, mengcover jaminan kesehatan masyarakat yang ada di masyarakat yang belum terjamin oleh pemerintah pusat gitu ya, dijamin oleh. Nah, di antaranya salah satunya anggaran itu selain dari pemerintah daerah itu juga kemarin kita menggunakan anggaran dana DBHCHT untuk jaminan pelayanan kesehatan itu. Jadi nyambung seperti yang disampaikan Pak Asep tadi, bahwa kita ya alhamdulillah dengan DBHCHT ini bisa betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Selain sarpras kesehatan itu sendiri juga layanan jaminan kesehatan masyarakatnya Mbak Sima. Iya betul, premi untuk jaminan kesehatannya. Gitu ya, ternyata manfaat yang diterima oleh Dinas Kesehatan dan ya untuk masyarakat Kabupaten Gresik. Ini sebentar lagi kita mau lihat nih Bu. Iya. Bukti nyata apa saja itu yang sudah
dibeli Betul. atau dimanfaatkan dari DBH CHT. oleh Dinkes Iya. Kabupaten Gresik gitu ya. Sesaat lagi dan kemana-mana. Acara ini dipersembahkan oleh Duh, arek gimana? Tuku rokok kan? Biasa lek, sing murah-murah ae. Lu polosan. Yo. Nyok. Wis tak kandani. Sik sekolah iku ojo kakean pola. Soan rokokan. Rokok gak jelas pisan. Nggih ngapunten, Mbak. Adi salam, Mbak. Makanya kalau dibilangin orang tua itu yang nurut. Saya dari Bea Cukai, boleh nggak kamu serahkan rokok ilegal itu? Sudah, bubar-bubar. Didi, yang bato di. Cukai itu berfungsi sebagai pengendali sosial, di mana konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, serta pemakaiannya memberikan dampak negatif terhadap masyarakat. Kayak kamu di. Cukai pada rokok juga meningkatkan penerimaan negara yang nantinya digunakan kembali untuk masyarakat dengan dibangunnya fasilitas kesehatan, infrastruktur, pendidikan, pertanian, dan lainnya. Memberantas rokok ilegal bukan sekedar penegakan hukum, tapi langkah nyata melindungi masyarakat. Dengan memberantas rokok ilegal, kita turut menjaga penerimaan negara yang menjadi sumber pembiayaan pembangunan, sekaligus memastikan bahwa hasil pembangunan dapat dirasakan secara adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Gempur rokok ilegal. acara ini dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih bersama kami dan sekarang kita sudah ada di tempat yang berbeda gitu ya pemirsa. Di belakang saya ini sudah ada ambulan ya Dokter Husna ya. Ya. Ini merupakan wujud nyata gitu pemirsa. Jikalau teman-teman semua di sini atau pemirsa ini mengkonsumsi rokok yang legal, bukan yang ilegal. Karena di dalam rokok yang legal itu mengandung DBH CHT yang bisa kemudian dimanfaatkan sebagai ini dia nih salah satunya nih ambulans yang dimiliki oleh Kabupaten Gresik. Ini ada berapa Bu berarti Bu? Di tahun 2025 kemarin dari anggaran DBH CHT kita ada 3 ya, jadi 3 dari 3 puskesmas gitu, ada puskesmas Menganti, Ujung Pangkat dan juga ada Panceng. Jadi Dan ini kalau boleh disampaikan juga nih seperti apa ambulansnya, spesifikasi dalamnya seperti apa? Ya karena ini merupakan ambulan tentunya spesifikasinya ya seluruh alat-alat emergensi ada di sini. Lengkap, kemudian ya pasti lengkap ya alat-alat emergensi, kemudian juga untuk alat-alat kit yang dibutuhkan pemeriksaan kesehatan yang lain gitu selain emergensi juga ada alat pemeriksaan, ada obat-obatan, ada oksigen, ada apar, jadi semua lengkap. Jadi saat masyarakat butuh kedaruratan maka bisa memanfaatkan ambulan yang dari anggaran DBH CHT ini. Wah, ini pasti dimanfaatkan sekali gitu ya. Tapi saya ingin tanya lagi nih Bu, ini gimana caranya agar masyarakat ini bisa memanfaatkan ambulan dari DBH CHT ini nih Bu? Iya.
Di Kabupaten Gresik ini kan sudah ada 112 ya. Masyarakat Kabupaten Gresik bisa memanfaatkan apabila membutuhkan kedaruratan, maka masyarakat bisa call 112. Dari 112 itu nanti bisa langsung nyambung ke 119. Nah, di mana tempat yang dibutuhkan masyarakat, maka ambulan itu akan hadir karena kami seluruh di puskesmas sudah terintegrasi dan ambulan ini juga ada GPS-nya gitu ya, dilengkapi dengan GPS yang kemudian posisi di mana ambulan terdekat itu nanti yang akan menjemput masyarakat yang membutuhkan, dan itu gratis. Gratis beneran? Gratis, betul gratis. Wah, ini dia yang harusnya dimanfaatkan oleh masyarakat Gresik dan sekitarnya begitu ya. Ternyata sudah ada banyak sekali gitu ya ambulan-ambulan yang sudah disiapkan, yang ini merupakan dari dana DBH-CHT. gitu. Kalau Pak Asep melihat nih, wah ternyata Dinkes Kabupaten Gresik itu sangat memanfaatkan sekali DBH-CHT tadi gitu Pak ya. Ada pembelian ambulan sebanyak 3 unit yang untuk 2025. Untuk 2025. Pendapatnya gimana nih? Ya, alhamdulillah ya. Jadi ini kami bisa menunjukkan ke masyarakat ya, terutama para penikmat rokok ya. Ternyata dari pungutan cukai, pajak rokok, PPN hasil tembakau itu bisa kita wujudkan dalam bentuk layanan kesehatan ya. Betul. Makanya pesan saya para pemirsa TV 9 Nusantara, boleh merokok Bu ya. Boleh merokok tapi harus rokok yang legal, yang harus ada pita cukainya, ada bandrolnya, supaya sambil menikmati rokok tapi juga ada kontribusinya untuk negara melalui penerimaan cukai, dan nanti bisa dimanfaatkan oleh teman-teman Bu Dokter Husna untuk beli alat ventilator, ambulan air Bu ya, mungkin bangun puskesmas. Nah ini salah satu bentuk nyata ya kemanfaatan dari DBH-CHT dari penerimaan cukai. Seru sekali tadi melihat gestur dari Dokter Husna sendiri ini ya. Mungkin untuk perokok yang sudah apa ya istilahnya ya bisa punya keekonomian sendiri begitu ya, agar kalau misalkan pengguna atau pengkonsumsi rokok yang masih kecil ini tidak amit-amit dampaknya tidak apa ya makin banyak atau makin berbahaya begitu ya. Dan mungkin juga bukan hanya untuk perokok aktif saja penggunaannya, tapi untuk perokok pasif. Perokok pasif itu justru yang malah lebih berbahaya. Betul. Oke, kalau gitu Pak Asep boleh disampaikan kepada seluruh masyarakat terutama di Kabupaten Gresik ini sendiri terkait dengan bagaimana caranya mempersuasi masyarakat agar tidak menggunakan rokok ilegal dan kemudian bisa makin yakin lagi terhadap pemanfaatan DBH-CHT ini bagi masyarakat terutama di Kabupaten Gresik. Ya, terima kasih Mbak Sima ya. Ya, para pemirsa TV 9 Nusantara, saya pikir cukai sangat penting ya bagi penerimaan negara. Tapi juga cukai bisa juga dimanfaatkan untuk memberikan layanan kesehatan, layanan pendidikan, layanan asuransi sosial yang untuk masyarakat. Makanya saya mengingatkan teman-teman untuk sekali lagi kalau merokok harus rokok yang legal, rokok yang berpita cukai, rokok yang berbandrol, karena panjenengan ikut membantu kontribusi penerimaan negara di bidang cukai. Jangan sekali-sekali jual beli rokok ilegal. Kalau menemui rokok ilegal, segera laporkan kepada kami, Bea Cukai Gresik ataupun Satpol PP Kabupaten Gresik. Terima kasih, mudah-mudahan barokah untuk Kabupaten Gresik. Amin. Ternyata begitu ya caranya, langsung aja laporin ke Bea Cukai dan juga ke Satpol PP Kabupaten Gresik. Terakhir, Dokter Husna, ini melihat bahwa DBH-CHT ini sangat bermanfaat sekali, terutama bagi peningkatan pelayanan kesehatan. Apa harapannya kepada Bea Cukai, kemudian kepada masyarakat juga? Silakan Dokter. Kalau dari sisi kesehatan tentunya kepada masyarakat, seluruh masyarakat tetap hidup bersih dan sehat. Itu adalah pilar utama. Dan untuk Bea Cukai dan juga untuk DBH-CHT,
kami masyarakat Kabupaten Gresik melalui pemerintah Kabupaten Gresik dan Dinas Kesehatan berharap agar anggaran di PHCHT ini tetap terus meningkat dari tahun ke tahun, yang kemudian anggaran ini nanti bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Gresik secara komprehensif, baik melalui infrastruktur, kemudian ambulan seperti ambulan transport ini, dan juga alat-alat kesehatan, sehingga layanan kesehatan yang ada di Kabupaten Gresik ini nanti bisa secara mutunya baik, standar, dan bisa memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Kabupaten Gresik. Begitu. Oke, amin. Terima kasih. Dan yang terutama biar masyarakat Kabupaten Gresik itu sehat-sehat selalu. Betul. Hidup gak sehat. ada yang sakit juga. Betul. Begitu ya. Dan kalau misalkan dana dari Dinkes sisa-sisa bisa dialokasikan ke yang lain mungkin. Yang lain kayak misalkan ke pendidikan atau yang anggaran-anggaran yang prioritas pemerintah. Betul. Karena udah pada hidup sehat semua. Tapi tadi disampaikan kesehatan masih butuh banyak lagi. Makanya setoran cukai harus banyak. Jangan beli rokok ilegal. Beli rokok ilegal. Oke, kalau gitu terima kasih sekali lagi. Ya, sama-sama Mbak Sima. Terima kasih Mbak Sima. Sudah terima kasih ya Pak Asep. Sama-sama Bu. Ini adalah bukti nyata gitu ya pemirsa bahwa DBHCHT sendiri ini memberikan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat, untuk kesehatan, dan juga untuk penegakan hukum di Indonesia, terutama di Kabupaten Gresik. Ini adalah bukti nyata kalau pemirsa semua di sini membeli rokok yang legal, bukan rokok yang ilegal. Saya Sima Perwira bersama seluruh narasumber pamit. Sampai jumpa. Bersama kita gempur rokok ilegal. Gempur, gempur, gempur.